Shalom, sahabat Galilea yang dikasihi dan yang sangat mengasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini dalam mengikuti firman Tuhan secara online bersama saya Bapak Pendeta Riberia Rubo. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya. Di kesempatan ini kita kembali boleh bersama mau belajar tentang satu bagian kebenaran Tuhan. Bagaimana cara untuk kita tetap taat, bagaimana kita untuk tetap konsisten, bagaimana untuk kita tetap mau setia melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa keberadaan, kehadiran kita di dunia ini sangat terbatas adanya. Untuk itu, mari kita mengisi waktu hidup kita untuk menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi sesama kita dan juga teristimewa bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan sebagai bagian awal daripada renungan ini adalah bagaimana kita untuk tetap konsisten kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena itulah merupakan salah satu syarat bagaimana kita akan benar-benar menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rahasia yang tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi rahasia sebenarnya bagi kita orang percaya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi kita dengan Dia, itu menentukan. Karena Alkitab berkata hanya dekat Allah saja kita akan melalui ketenangan dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Ada banyak persoalan, pergumulan, tantangan hidup, bahkan berbagai fakta kehidupan yang kita harus hadapi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, itulah kekuatan kita, itulah jaminan kita untuk kita senantiasa menjalani hari hidup kita. Yang kedua, rahasia untuk kita tetap konsisten melakukan kehendak Tuhan adalah bergaul dengan kebenaran firman-Nya. Ingin ya setiap saat, setiap waktu kita mau mempelajari kebenaran Tuhan, kita mau belajar, meneliti kebenaran Tuhan. Karena disitulah Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17. Ya, iman bertumbuh daripada bagaimana kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita orang yang sering, yang suka mendengarkan kebenaran Tuhan, mendengarkan renungan, khotbah, apalagi sekarang ya dengan perkembangan dunia telekomunikasi, kita sudah dengan mudah dapat mendapat akses melalui YouTube untuk kita bisa diberkati dengan berbagai renungan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai, diberkati oleh Tuhan dalam mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membangun ya untuk kita hidup bergaul dengan firman Tuhan, karena kedekatan kita dengan firman Tuhan itu menentukan kualitas kita hidup setiap hari. Iman bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi dapat dipastikan orang yang bergaul dengan firman Tuhan, yang dekat dengan firman Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yosua pasal 1, dikatakan di sana, renungkanlah firman itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil kemanapun engkau ya melangkah dalam kehidupan ini. Jadi itu salah satu bagian dan kunci rahasia kehidupan kita untuk senantiasa konsisten melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita menemukan rencana, tujuan dan kehendak Tuhan. Mari kita membangun kedekatan dengan Dia. Karena pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi rencana, tujuan dan kehendak-Nya bagi setiap kita. Saya percaya kehadiran kita di tengah keluarga, kehadiran kita di tengah komunitas, di tengah gereja, masyarakat, di mana Tuhan tempatkan hadirkan kita, tidak kebetulan. Ada rencana, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya, dihadirkan dalam generasi ini karena kita akan melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi imani, aminkan bahwa Tuhan hadirkan kita di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di tengah komunitas di mana Tuhan hadirkan kita, karena ada rencananya, ada tujuan dan kehendaknya yang Tuhan mau genapkan melalui saudara dan saya. Mari kita serahkan hidup kita. Ini aku, utus aku, pakai aku Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat dalam kemuliaan tangan Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita rahasia untuk tetap konsisten melakukan kehendak Tuhan adalah membangun intimasi dengan Tuhan, menyatu dengan Dia. Setiap hari kita bangun pagi-pagi sudah membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada mesbah keluarga, ada mesbah pribadi, di mana di dalamnya kita membangun relasi yang intim dengan Dia. Karena disitulah kunci kekuatan kita. Ketika setiap pagi kita ada pujian, ada mesbah, ya, kemudian kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, maka disitulah kekuatan kita yang akan senantiasa mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Sahabat Galilea yang sangat diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada dan mengikuti acara ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa ciri orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama adalah ciri orang yang senantiasa menjadi orang pilihan Tuhan. Yang pertama adalah hidupnya senantiasa berpusat, berorientasi kepada segala hal yang bernilai kekekalan.
ya, pada hal-hal rohani, dan dia selalu termotivasi untuk mengejar investasi yang bernilai kekekalan. Dia tidak hanya sibuk dengan berbagai urusan kepentingan duniawi semata. Alkitab berkata, cari ya hal yang di bawah, tapi jangan lupa kita mencari hal yang di atas. Cari hal yang sementara, tapi jangan juga lupa untuk kita mengejar perkara-perkara yang bernilai kekekalan. Kumpulkan harta di dunia, silahkan. Tapi Alkitab berkata, jangan lupa, karena banyak orang terlalu sibuk, terlalu terlena, terlalu terpesona dengan berbagai tawaran dunia ini. Dia lupa bahwa itu bukan yang terpenting. Ada hal lain yang lebih utama, yang lebih penting, yaitu apa? Kita senantiasa hidup kita berorientasi kepada hal-hal yang bernilai rohani. Karena itulah yang bernilai investasi kekekalan. Miliki kasih dan tanggung jawab terhadap setiap orang di sekitar kita. Siapapun mereka yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lakukan sesuatu untuk mereka. Mother Teresa pernah berkata, jangan biarkan seseorang pergi daripadamu sebelum mereka menerima kasih Kristus dalam hidup mereka. Setiap orang yang pernah kita jumpai, setiap orang yang pernah terkoneksi dengan kita, itu tidak kebetulan. Tuhan bawa, Tuhan utus, Tuhan tempatkan ada di sekitar hidup kita. Karena apa? Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang sedang berada dalam persimpangan jalan. Tuhan tempatkan, Tuhan utus, Tuhan hadirkan kita untuk kita menjangkau dan membawa mereka, memenangkan mereka bagi kemuliaan Kristus. Dan yang keempat adalah hiduplah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bagian kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita dalam kesempatan ini adalah, saya membaca dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini merupakan satu peringatan bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau kita melihat konteks pasal 7 Matius yang kita baca pada kesempatan ini, berbicara tentang adanya pengajaran sesat dan adanya nabi-nabi palsu. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang sedang ada di sekitar kita, ya, ada di mimbar-mimbar pelan, di khotbah-khotbah pendeta. Kita seringkali mendengarkan banyak paparan firman Tuhan yang senantiasa itu merupakan firman Tuhan yang bisa ya bersumber tidak lagi daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan tertipu dan terpesona dengan berbagai modus trik pelanan yang kelihatannya luar biasa, spektakuler, ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28, Yesus berkata, "Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan bagi semuanya." Kenapa dan untuk apa kita melayani Tuhan dengan dedikasi dan penuh tanggung jawab? Ada beberapa hal terakhir yang saya ingin sampaikan. Pertama, kita diciptakan Tuhan untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca, nanti baca sendiri dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, kita adalah sebagai milik kepunyaan Tuhan. Makanya kita dituntut untuk kita menghasilkan buah. Kalau kita baca dalam Roma pasal 7:4 dikatakan di sana, melayani merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan dan bukti kepedulian kita kepada jiwa-jiwa yang akan binasa di sekitar kita. Pergilah untuk kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita melayani karena kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan dan memberi yang terbaik bagi kita. Dia mati bagi saudara dan saya. Dia berkorban bagi saudara dan saya. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam kemuliaan Tuhan. Kita wajib membalas segala karya kebaikan Tuhan yang sempurna yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah karena setiap jeripaya kita, Alkitab berkata, tidak ada sesuatu yang akan sia-sia. Jeripayamu dalam Tuhan, ketekunan dalam Tuhan, pengorbanan dalam Tuhan, dan segala apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada jeripaya kita yang akan senantiasa sia-sia adanya. Karena setiap jeripaya kita dalam pelayanan, semuanya pasti diperhitungkan dan akan dibalas oleh Tuhan. Ini kebenaran yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian. Kiranya ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk renungan singkat yang Tuhan percayakan untuk hamba sampaikan bagi setiap kami jemaat dan sahabat Galilea. Bahkan mungkin pendengar-pendengar yang lain yang bersama mengikuti
pelayanan firman-Mu di kesempatan ini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap kami yang melakukan kehendak-Mu, itulah yang berhak untuk mewarisi kerajaan yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Berkati kami Bapa, supaya di sisa hidup yang Tuhan percayakan, kami tidak lagi sibuk dengan berbagai urusan perkara duniawi, tapi kami boleh sibuk untuk perkara-perkara yang bernilai dan berinvestasi kekekalan. Berkati kami, sanggupkan kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kuasa Allah menaungi kami, menopang kami, memberikan kesanggupan bagi kami Bapa, untuk kami boleh melangkah di setiap keberadaan kami Bapa, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Kami sampaikan, dijelaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin.